saya pertegas dulu. Saya 2022-2025 saya penasehat senior kepala staf presiden. Berarti saya sudah di istana. Jadi jangan lagi bilang bahwa saya itu ngincer posisi. No. Orang tahu saya astronaci kok. Saya masuk di istana sebagai penasehat senior kepala staf presiden urusan waktu itu zamannya Pak Jokowi. Lu ditawarin? Waktu saya bikin konten kritik tentang PPKM. Iya. Itu kritik gue paling keras. Iya. Kritik masyarakat, kritik pemerintah, gue dipanggil presiden, ditawarin. Mau nggak bantu? Support full, ya kan? Jadi di zamannya Pak Jokowi pun saya sering memberikan masukan. Iya. Dengan cara yang benar. Iya. Di era Pak Prabowo saya tidak menjabat karena saya sibuk dengan urusan saya. Iya. Tapi saya tetap memberikan sama seperti beliau ini. Nah, cuma ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Ini orang lupa. Indonesia itu sangat terkenal dengan yang namanya SKS. Roro Jonggrang style, sistem kebut semalam. Mau siapapun presidennya, apapun proyeknya, pasti SKS. Dari dulu sampai sekarang. Catatan saya, 2005, itu zamannya, kalau sekarang Pak Prabowo punya MBG, kalau Pak SBY punya BLT, ya kan? Pak Jokowi punya IKN, semuanya punya fitur-fitur masing-masing ini. Iya. Tapi kalau kita lihat 2005, itu gagal 45% salah sasaran itu BLT-nya, ya kan? Bansos COVID akhirnya Pak Jawari itu ketangkep juga karena korupsi. Duit COVID pun dikorupsi, ya kan? Raskin juga gagal, bocor, hanya sepertiga nyampe tahun 2012. Ya. PKH itu bagus sekali padahal, ya program keluarga apa itu harapan. Itu kerugiannya 7 triliun by BPK. Bansos umum 2025 juga 500 triliun belum tepat sasaran. Jadi yang harus kita sepakati dulu, mau apapun programnya, mau apapun presidennya, semua itu dilakukan SKS tanpa persiapan, tanpa koordinasi, dan semuanya gagal. Itu dulu. Oke. Jadi tidak ada ceritanya Presiden A, Presiden B. Kalau Anda mau berhasil, ganti the whole masyarakatnya, pasti berhasil. Ganti pakai apa? Sama siapa? I don't know, itu yang pertanyaan mungkin Thanos dipanggil kan? Atau kedua, Netizen. netizen suruh menjabat misalnya atau apapun lah. Nanti digoreng lagi. Tapi prinsipnya ini bukan masalah siapa presidennya. Kalau kita melihat dari tahun 2005, semua program dibuat secara terburu-buru, tidak koordinasi dengan benar, dan semuanya tidak ada yang berhasil 100%. Kenapa bisa terjadi? Itulah kearifan lokal kita karena sudah dijajah 3,5 abad dan tidak belajar apapun. Itu kesimpulan. Saya adalah orang yang very realistik. Saya tidak melihat, saya tidak punya kepentingan juga. Tapi kalau saya harus mengamati, yang bermasalah adalah ketika sudah ada tanda dilarang stop, dilarang parkir, Anda masih ngetem di situ. Semua bermula dari masyarakat bawah yang pada akhirnya kebiasaannya. Yes, dan naik ke atas jadi orang DPR, naik ke atas kepilih orang partai. Jadi kalau kita lihat jangan top down, bottom up-nya udah masalah.